Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Halimah Syadiah. Oke, waktunya kita nge-mall bareng Bu Hal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3. Ini adalah bagian kedua. Nah, kalau kalian masih ketinggalan sama bagian pertamanya, nanti kalian bisa tonton di bagian pertamanya ya. Nah, dimensi 3 ini adalah materi untuk kelas 12. Untuk bagian kedua, yang akan kita pelajari yaitu jarak titik ke garis. Jadi, jarak titik ke garis dapat ditentukan dengan cara menarik titik tersebut ke arah garis, sehingga terbentuk 90 derajat, atau kita menyebutnya itu tegak lurus. Nah, panjang garis yang tadi kita geser, itu adalah jarak titik ke garisnya. Jadi, kalau di sini ada titik A, di sini ada garis G, oke? Nah, kita cari nih. Titik A ini kalau kita tarik ke garis, nih, garis ini kan ada bagian pangkal atas, pangkal bawah, tengah, seperempatnya atau dimanapun itu. Nah, kita cari nih, di mana sih letaknya titik ini kalau kita tarik, dia akan membentuk siku-siku. Yang gampang, kayak usahakan kamu cobanya dulu dari si titik ini ke ujung-ujung garis. Dia siku-siku nggak? Coba dari A ke G. Nah, garis itu kan melanjutkan ke sini. Nah, kira-kira sudut yang terbentuk di sini itu siku-siku atau enggak? Oh, di sini enggak, di atas enggak. Sekarang kita coba yang ke bawah. Oh, ke bawah juga enggak, dia terbentuk sudut lancip. Oh, berarti kalau ujung-ujung bukan, kita coba ke tengahnya dulu. Baru nanti ke arah yang lain. Oke, kalau kita coba ke tengah, oh ternyata siku-siku. Oh, berarti jarak dari A ke G itu diwakili oleh panjang garis si AB ini. Jadi hasil dari titik yang kita tarik ke garis. Terus dia membentuk sudut siku-siku. Nah, itulah jaraknya dari A ke garis G. Langsung ke contohnya ya. Ini contoh pertama. Di sini ada kubus, rusuknya adalah 5 cm. Yang ditanya adalah jarak A, ini adalah A, ke garis HG. Ini HG. Yang tadi saya bilang, coba dulu ke ujung-ujungnya. Kalau kita dari A ke G, dilanjutkan ke H, kira-kira itu membentuk sudut siku-siku enggak? Nah, enggak kan? Oh, berarti bukan ke G. Sekarang kalau kita coba ke ujung yang lain yaitu H. A ke H, terus dilanjutkan ke G. Nah, memang terlihatnya seperti sudut tumpul. Tapi pada kenyataannya ini adalah siku-siku. Jadi kalau misalkan ada situasi di mana ini diagonal bidang, ketemu sama rusuk seperti ini, nah itu dia akan membentuk sudut siku-siku. Jadi, ternyata dari A ke HG itu diwakili oleh garis AH. Kenapa? Karena A ke H dilanjutkan ke garis yang G tadi, ini membentuk siku-siku. Jadi, panjang AH ini berapa? Nah, AH itu diagonal bidang kan, yaitu rusuk akar 2. Berarti rusuknya 5, jadi 5 akar 2. Gitu. Nah, kita lanjut ke contoh nomor 2. Di sini ada kubus juga BCD dengan panjang rusuknya 6. Yang ditanya adalah jarak B ke diagonal AG. AG ini adalah diagonal ruang. Ini adalah B. Nah, sama kayak tadi yang saya bilang, coba dulu ke ujung-ujung garisnya. Dari titik B, kita coba ke A. Nah, kan garisnya arahnya ke B, arahnya ke G. Nah, kira-kira nih di sudut di sini, ini tuh sudutnya siku-siku nggak sih? Nah, enggak kan? Ini lancip. Oh, berarti jaraknya bukan A ke B. Terus kalau B ke G. B ke G. Nah, sekarang dilanjutin ke sini, ya kan garisnya. Nah, sudut di sini siku-siku enggak? Oh, ternyata enggak. Ke ujung-ujungnya enggak siku-siku. Nah, berarti harus ke mananya garis AG. Nah, kan kita belum tahu nih ke mananya. Kita buat dulu, kita bikin segitiga bantuan. Jadi dari titik B, kita tarik ke ujung-ujung garis tadi, ke A dan ke G. Nah, terbentuk kan segitiga ABG. Segitiga ABG itu seperti ini. Kalau kita keluarin, ternyata di B itu siku-siku. Yang tadi saya bilang ya, rusuk ketemu diagonal bidang itu siku-siku di sini. Berarti ini ada segitiga siku-siku. Panjang AB tadi 6. Terus BG itu adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi rusuk dikali akar 2 jadi 6 akar 2. AG-nya diagonal ruang, berarti dikali rusuk kali akar 3 jadi 6 akar 3. Nah, kita disuruh nanya B ke AG ini siku-sikunya kemana? Kalau ke arah sini, ini ke arah sini, pasti terbentuknya sudutnya tancap sama tumpul. Nah, kita anggap
adalah di P. B ke P ini kita anggap adalah siku-siku. Nah, nanti kita nyari deh tuh B ke P-nya gimana. Nah, di sini kita pakai sin A. Ini kan sudut A-nya nih, ya kan? Sin A dari segitiga yang besar, kita anggap ini garis ini nggak ada nih. Segitiga besar itu kan berarti sin itu adalah depan, BG, per miring. Miringnya adalah AG. Itu segitiga yang besar. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga yang kecil nih. Yang kecil kan ini nih, ABP. Sinnya masih sin A. Depannya apa? Oh, depannya adalah si BP. Nah, sisi miringnya dia adalah AB. Kok miringnya AB? Sisi miring itu, ingat ya, sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Ini kan siku-sikunya di P. Depannya P adalah AB, berarti miringnya itu AB. Ya, kita bikin deh, kita masukin angkanya. BG tadi 6/2, AG-nya 6/3, BP yang kita tanya, AB-nya 6. Nyari BP berarti ini dikali ke sini kan, 6 dikali 6/2 dibagi 6/3. Setelah kita hitung, ini kan 6-nya dicoret, ya, 6 dicoret, bawahnya ada akar 3, dikali akar 3, kali akar 3. Jadi, sisanya masih ada 6, akar 2 kali akar 3 kan akar 6, dibagi akar 3 dikali akar 3 itu 3. Nah, 6 dibagi 3 itu adalah 2 akar 6. Nah, perhatikan nih, kalau ada segitiga siku-siku seperti ini, ditarik dari si B ini si siku-sikunya ke sisi miring membentuk siku-siku lagi. Rumusnya yang paling gampang cara mengingatnya itu, kalau ada segitiga kayak gini, itu adalah alas dikali tinggi dibagi miring. Jadi kalian nggak usah lagi pakai yang sin A sama dengan ini, nggak. Langsung aja. Kalau yang ditanya ini nih, ya, garis BP, walaupun nanti kamu ketemu segitiga kayak gini tapi hurufnya bukan A, B, G, P, nah apapun hurufnya, intinya kalau ketemu segitiga siku-siku, ditarik dari sudut siku-siku ke sisi miring membentuk siku-siku, caranya tadi, alas dikali tinggi dibagi miring. Nah itu ya. Oke, next, ini adalah contoh ketiga, kita beralih sekarang di limas. Limas rusuk alasnya adalah 12, rusuk tegak, ingat rusuk tegak itu nih yang miring-miring ini, ya. Terus kalau tinggi dari T ke tengah-tengah sini, itu tinggi limasnya. Sekarang yang ditanya adalah jarak dari A ke TC. Dari A ke TC. Sama kayak tadi yang saya bilang, dari titik tarik dulu ke ujung-ujung garis. Ada yang siku-siku enggak? Ternyata enggak ada. Kalau enggak ada, bikin segitiga bantuan, tarik garis dari A ke ujung-ujung garis lagi. Nanti akan terbentuk segitiga di sini A, T, C. Ya kan? Perhatikannya segitiga ATC-nya aja. ATC ini segitiga apa? Nah, kita lihat ukurannya. AT sama TC itu kan sama, ya kan, sama-sama rusuk tegak, yaitu 12/2. AC itu adalah diagonal bidang. Diagonalnya itu adalah rusuk kali akar 2. Rusuknya alas tadi kan 12 kali akar 2, 12/2. Nah, kalau diperhatikan dari ukuran, ternyata ukuran AT, TC dengan AC itu sama. Berarti ini adalah segitiga sama sisi. Nah, di pertemuan pertama saya udah bilang kalau segitiga sama sisi, dia akan tegak lurus tepat di tengah-tengah. Jadi dari A ke garis TC, dia akan siku-siku ini tepat di tengahnya si TC. Nah, cara penyelesaiannya, kita menggunakan Pitagoras. Nah, ini setengahnya berapa? Kita anggap ini titik P ya. PC setengah dari 12/2, berarti 6/2. Kita cari Pitagorasnya, nyari AP berarti AC kuadrat dikurang PC kuadrat. Kita hitung 12/2 dikurang 6/2 kuadrat. Nah, dapat ini hasilnya yaitu 6/6. Jadi jarak dari A ke TC adalah 6/6. Oke, masih ada lagi, kita kembali lagi ke kubus. Di sini ada kubus panjang rusuknya 6. Titik P ini ada di tengah-tengah si FG. Yang ditanya adalah jarak dari A ke DP, bukan DP persik ya. Oke, jarak dari A ke DP. Kalau dilihat kan ini sebenarnya kok bentuknya miring gitu, ya kan? Nah, sekarang kita bikin bantuan. Bantuannya gimana? Cari bidang. Kalau ini kan tadi yang sebenarnya cari ke ujung-ujung dulu, ternyata nggak ke siku-siku. Kita cari bidang AD, F,
G. Lihat, A, D, F, G. Loh, kok A, D, F, G? Kenapa yang dipilih A, D, F, G? Karena bidang A, D, F, G itu mewakili si A dan DP tadi. A-nya ada, P-nya ada. A, D, F, G. P-nya ada di garis FG kan? Nah, diwakili oleh si FG tadi. Jadi cari bidang yang seletak dengan si garis DP. Nah, dapat yaitu ADFG. Kita cari ukurannya. AD itu kan rusuk. Terus AF, DG itu ada diagonal. Bidang di sini berarti 6 akar 2. P itu ada di tengah-tengah GF, ya kan? Nah, P-nya di tengah-tengah, berarti setengahnya GF itu adalah 3. Kita tarik dari D ke P, yang ditanya kan DP. Dari A ke DP. Cari dulu kayak tadi, ini segitiga apa? Oke, kita cari DP-nya. Panjang DP bisa kita cari dari Pitagorasnya GP dengan GD. Kalau kamu mau nyari yang sebelah sini, PF sama AF juga nggak apa-apa. Terserah kamu. Mau pakai yang sebelah sini nggak apa-apa. Intinya kita cari si DP. Oke, 6 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, 72 tambah 9 kan 81. Akar 81 itu 9. Lanjut. Setelah kita tahu tuh tadi segitiganya, berarti nanti terbentuk segitiga sama kaki. Karena PD dengan AP itu kan sama, ya kan? Nah, kalau segitiga sama kaki ditarik dari salah satu kakinya, dia tidak tepat di tengah. Di sebelah mana kita nggak tahu. Apakah di seperempatnya, 3/4 kan kita nggak tahu. Nah, cara penyelesaiannya bisa menggunakan persamaan luas segitiga. Nah, yang kita cari, perhatikan segitiga APD-nya. Ya, perhatikan segitiga APD aja. Sisanya kamu buang. Jadi sebenarnya ini kita tinggal fokus ke APD aja. Sisanya dibuang nih, yang ini nggak apa-apa. Oke. Di sini kalau nyari luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Kalau ini alas, ingat ya, tinggi itu adalah yang tegak lurus sama alas. Kalau alasnya adalah AD, berarti tingginya PR, karena mereka tegak lurus. Ya, berarti setengah dikali AD atau DA dikali PR. Terus, yang kita tanya adalah A ke PD. Nah, A ke PD itu diwakili oleh AKI. Kan harus tegak lurus. Nah, karena dia tegak lurus dengan PD, berarti bisa juga alas segitiga itu adalah PD dan tingginya adalah AKI. Gitu. Jadi kita pakai alas kali tinggi yang ini sama dengan alas dikali tinggi yang ini. Itu. Kan makanya di sini pakai persamaan luas, ya. Oke, terus masukin deh angkanya. DP kita udah tahu 9, AKI yang kita tanya, DA atau AD-nya adalah 6, PR-nya adalah tinggi. Ini sejajar sama GD, berarti 6 akar 2. Kita dapat di sini 36 akar 2, 9-nya pindah, berarti 36 dibagi 9 kan 4, jadi 4 akar 2. Jadi jarak dari A ke garis DP diwakili oleh A ke Q, karena disinilah siku-sikunya. Nah, berarti panjangnya yaitu 4 akar 2. Oke, latihan soal. Ada kubus sama limas di sini. Di sini ada kubus, panjang rusuknya 12, titik P-nya adalah titik tengah AC, Q-nya adalah tengah-tengahnya CG, dan R adalah pusat kubus. Maka tentukan jarak dari yang pertama F ke CD, terus A ke EP, G ke FQ, R ke PQ. Yang kedua ada limas. Bentuknya pokoknya mirip kayak tadi. Ingat ya, di sini adanya panjang sisi alas sama tinggi, bukan rusuk tegak. Jadi hati-hati ya, ini tinggi limas. Yang ditentukan adalah jarak T ke CD sama B ke TD. Oke, selamat mencoba. Nanti penjelasannya pasti akan saya upload juga. Ya, untuk penjelasan yang pertama, untuk soal yang latihan soal part 1 juga nanti akan saya bahas. Ya, oke, itu aja. Sekian dari saya. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap semangat, sehat selalu, dan ingat, dimanapun kamu berada, kalau memang terdesak untuk keluar, selalu terapkan 3M. Ingat kan 3M itu apa? Oke, itu aja dari saya untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.